ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap boleh beribadah. Meskipun sudah hampir 1 tahun, tapi kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Lalu saya mau katakan, enggak apa-apa. Meskipun beribadah di rumah masing-masing, lalu saya berdoa kiranya teman-teman tetap dipenuhi oleh sukacita dari sorga. Yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, lalu saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil sikap teduh sejenak. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari saat ini kita mau bersama-sama bersyukur atas anugerah dan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita katakan thank you Jesus because I am here because of your grace. I am here because of your love. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus,
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang begitu baik dan berlimpah anugerahnya dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bernafas, beraktivitas. Terlebih lagi Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah meskipun tetap di rumah saja. Untuk itu Tuhan kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang mau datang ke dalam dunia, mau mati di kayu salib untuk menebus hidup setiap kami. Sehingga kami yang semula adalah hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah, memiliki keselamatan yang daripada Tuhan, memiliki harta yang paling berharga yaitu Kristus sendiri. Untuk itu kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari bersama-sama saat ini kita akan membacakan bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mau turun ke dalam dunia untuk menebus hidupmu dan hidup Lause. Mari saat ini Lause mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengingat kembali hukum terutama. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mau bersuka cita untuk kasih Allah yang luar biasa kita boleh rasakan sampai hari ini. Di luar sana, di sekitar kita, pandemi memang belum berakhir teman-teman. Sekolah masih dari rumah saja. Papa, mama, om, tante bekerja juga masih dari rumah saja. Ada yang sudah datang ke kantor, tapi masih terbatas. Kemana-mana masih tetap harus pakai masker. Rasa-rasanya kok kita hidup kayaknya di tengah badai yang selalu bergelora ya Lause ya. Tapi bersyukur sekalipun badai ini masih belum berlalu, kasih Allah kita tidak akan pernah berlalu. Mari sama-sama kita pujikan dengan sukacita. Sukacita surga, itulah yang kita terima dari Allah kita. Menjadi kekuatan bagi jiwa untuk terus menghadapi kehidupan ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, Tuhan ada dalam hati kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga penuhi kita, sukacita surga nyata penuhiku. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita untuk menerima apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Sambil mempersiapkan diri, kita pujikan kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya bisa kita temukan ketika kita hidup di dalam Yesus. Dan inilah pujian dari hati setiap kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sebab karya terbesar telah kita terima dari Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami sampai saat ini. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami meskipun masih secara online datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh tetap menikmati konsentrasi kami, menikmati kesempatan kami untuk datang kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat dalam ibadah kami hari ini. Berkati teman-teman kami yang mereka tidak mengindahkan ibadah hari ini atau mereka tidak menganggap ibadah adalah hal yang penting. Kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, dalam ibadah yang sangat penting ini bagi kehidupan kami, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap bagian firman Tuhan yang kami baca, ataupun firman Tuhan yang menjadi perenungan dari hamba-Mu untuk disampaikan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan teman-teman firman Tuhan hari ini. Teman-teman boleh membacanya juga di rumah atau membaca dalam hati, tetapi perhatikan bagian firman Tuhan ini baik-baik ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman membayangkan Korea, drakor, boybandnya, dan lain sebagainya? Apa yang teman-teman pikirkan? Nah biasanya sebagian besar dari kita akan teringat, wah opa-opanya ganteng-ganteng. Terus boyband atau girl bandnya keren-keren, cakep-cakep. Koreografinya juga keren-keren. Atau juga kita membayangkan drama Koreanya mereka. Begitu sangat menggugah hati. Related banget dengan kehidupan sehari-hari. Membuat kita bisa membayangkan situasi-situasi yang mungkin belum pernah terbayang oleh kita selama ini. Nah teman-teman, salah satu hal yang banyak diusung dalam drama-drama Korea itu adalah tema tentang
cinta. Cinta, oh cinta. Wah, ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya teman-teman ya. Sisi positif kita bisa belajar bagaimana dinamika cinta, kehidupan kasih dan kehidupan cinta itu. Tapi sisi negatifnya buat kita yang belum siap, kita terburu-buru ingin membangun cinta. Nah, semoga kita tidak jatuh dalam sisi negatif. Tapi teman-teman, ngomongin soal cinta, ini adalah tema yang sangat umum. Mungkin selama ini ya, yang sering kita dengar tentang cinta, film-film tentang cinta, tema-tema tentang cinta itu banyak diangkat oleh drama-drama Korea. Kalau zaman dulu itu drama Bollywood, teman-teman. Nah, sebetulnya cinta ini adalah tema yang sangat umum. Setiap kita bersentuhan dengan cinta, setiap kita berpikir tentang cinta, setiap kita merasakan cinta, entah itu di keluarga, entah itu di pertemanan, entah itu relasi lawan jenis dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, betulkah cinta yang kita pikirkan selama ini adalah cinta yang benar? Nah, ada banyak orang berpikir tentang cinta sekalipun mereka bukan orang Kristen, mereka juga bisa berpikir dan merasakan cinta. Tapi sekarang saya mengajak kita untuk kita merenungkan tentang hal ini baik-baik. Apa sih cinta itu? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang cinta dan kasih? Lalu bagaimana seharusnya kita memandang cinta atau kasih itu dalam kehidupan kita? Nah teman-teman, firman Tuhan yang tadi kita baca, tegas sekali atau lugas sekali atau jelas sekali berkata kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Kalau dalam bahasa sehari-hari yang lebih mudah untuk kita terima, Allah adalah cinta. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dari bagian ini? Allah adalah kasih. Teman-teman, yang dikatakan di bagian ini, kalau saya boleh sedikit berbicara ya tentang masalah doktrin. Doktrin itu apa? Tidak usah dipikirkan dalam-dalam ya. Doktrin itu pengajaran. Nah, dalam iman Kristen ada yang namanya pengajaran tentang keselamatan, doktrin keselamatan. Ada yang namanya pengajaran tentang Kristus, doktrin Kristus. Ada namanya pengajaran tentang gereja, doktrin gereja. Nah, kalau kita berbicara dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita sedang membicarakan bukan doktrin Kristus. Bukan doktrin keselamatan, tetapi doktrin Allah. Nah kalau begitu kita harus benar-benar memahami bahwa kita sedang ingin diajak untuk kita memahami Allah. Dan memahami tentang kasih teman-teman. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 ini. Apa sih yang dikatakan di bagian ini? Allah adalah kasih. Dengan pengertian lain, Allah itu kasih. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita itu mengenal kasih. Nah Allah itu punya sifat, punya atribut yang tidak bisa lepas dari dirinya, yaitu adalah kasih teman-teman. Nah ini kita harus pahami baik-baik karena kita tidak boleh balik. Kita tidak boleh berkata kasih itu adalah Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita juga mengenal kasih. Tapi kalau kita merasakan kasih, kalau kita mengasihi, kita mencintai, belum tentu kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, kita harus tahu ya, artinya teman-teman, mungkin kita bisa mencintai seseorang. Tetapi kita bisa mencintai, mengasihi seseorang bukan di dalam Allah. Dan itu hati-hati. Ada banyak orang yang jatuh dalam dosa karena itu. Atau mungkin juga kita mengasihi sesuatu di luar Allah. Misalnya ada orang-orang dengan agama yang lain bisa berbuat baik. Bisa enggak? Bisa banget mengasihi tapi di luar Allah. Tapi ingat sekali lagi, itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya harus ada di dalam Allah. Harus ada di dalam pengenalan teman-teman dan saya di dalam Allah. Nah teman-teman, apa sih artinya Allah di dalam kasih itu? Allah di dalam kasih adalah satu kondisi, situasi
di mana kita itu bisa hidup berjalan bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan ini. Kita bisa tinggal dalam Allah, kita bisa menikmati persekutuan dalam Allah, kita bisa sungguh-sungguh terhubung dengan Allah itu ketika kita hidup di dalam kasih-Nya. Jadi kalau kita hidup dalam Allah sudah pasti kita akan mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi di luar Allah, itu bukanlah kasih yang sebenar-benarnya baik dalam hidup kita. Kalau kita kenal Allah, udah pasti kita mengasihi. Nah teman-teman yang sudah mengenal Allah, sudah mengasihi belum dalam kehidupan ini? Apa sih lawan dari kasih itu teman-teman? Lawan dari kasih yang biasanya kita pikirkan adalah kebencian. Nah sekarang siapa yang lagi teman-teman benci? Kalau teman-teman bisa menyebutkan satu nama, aku tidak suka dengan orang ini. Aku tidak suka dengan mama papaku. Aku benci dengan dia dan ini. Nah teman-teman sedang tidak hidup dalam kasih. Tapi ada satu lagi yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita teman-teman. Yaitu tentang ketakutan. Ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah, kita itu tidak ada ketakutan dalam diri kita karena kasih Allah itu memelihara hidup kita. Dan kita menjadi orang yang tidak menebarkan ketakutan kepada dunia ini. Jadi kontrasnya dari kasih selain kebencian itu juga adalah ketakutan. Apakah teman-teman juga adalah pribadi yang gampang takut? Gampang khawatir? Kalau begitu berarti teman-teman sedang tidak hidup dalam kasih Allah. Dan ketakutan itu membuat kita bukannya semakin mengasihi Allah dan menikmati hidup dengan Allah kan? Tapi semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Dan mungkin juga berprasangka negatif sama Tuhan. Nah teman-teman kita membaca juga dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata kepada kita tentang bagaimana Allah itu mengasihi kita. Allah yang adalah kasih itu sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan seperti apa? Firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ayat ini atau mungkin bahkan hafal. Ini adalah wujud kasih Allah. Allah yang mengasihi kita. Turun ke dalam dunia. Berkorban untuk kita. Teman-teman saya mengajak kita untuk kita bisa merasakan feeling dari ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Teman-teman bayangin, suatu saat, seandainya, ini seandainya perandaian ya. Kita berdoa ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Seandainya. Teman-teman mengalami satu sakit yang kronis. Teman-teman mengidap penyakit yang kronis. Misalnya kanker hati. Dan dokter berkata segera harus cari donor organ hati. Kalau tidak 1 minggu kemudian kita akan meninggal dunia. Nah terus dicari organ hati untuk kita. Mama papa kita sibuk mencari tapi tidak didapatkan dan waktu semakin mepet. Tidak ada jalan keluar. Kematian hampir mendatangi kita. Tapi teman-teman, orang tua kita, khususnya mama kita, tidak rela kita cepat meninggalkan dunia ini. Setelah dicek, diperiksa, ternyata yang sanggup dan cocok memberikan organ hati adalah mama kita. Mama kita menangis, tapi dia tahu bahwa kehidupan anaknya jauh lebih berarti untuk dijalani ke depan. Dia ingin mengorbankan hatinya untuk kita. Lalu kemudian mama kita betul-betul mendonorkan hatinya untuk kita. Apa perasaan teman-teman?
saya berpikir setidaknya ada 3 perasaan yang kita pikirkan ketika kita harus menerima mama kita meninggal dunia karena kita. Yang pertama, teman-teman pasti akan merasa sedih sekali. Kenapa? Karena pribadi yang sangat mengasihi kita, mama kita, harus tidak ada lagi di sekitar kita karena berkorban untuk kita. Yang kedua, teman-teman pasti akan merasa bersalah. Kenapa harus aku yang sakit? Kenapa tidak mamaku yang sakit lalu aku yang berkorban? Dan yang ketiga, teman-teman pasti akan berhutang budi. Teman-teman ingin menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, melihat pengorbanan yang besar yang sudah diberikan oleh mama kita. Seperti itulah kasih Allah kepada kita. Tuhan Yesus Kristus ketika mati di kayu salib, di dalam hatinya ada kita, teman-teman. Dia mengasihi kita dengan setulus-tulusnya. Dia tahu tanpa pengorbanannya, manusia hanya akan berakhir dalam penghukuman dan siksaan neraka. Karena itu, dengan cintanya yang besar kepada kita, sungguh itu adalah kasih yang besar bagi kita. Dia berkorban karena Allah tahu pengorbanan itu menyelamatkan hidup kita. Teman-teman, itulah kasih Allah. Ketika kita mengenal kasih Allah, kita tidak butuhkan kasih apapun dalam dunia ini untuk memuaskan kita. Tapi hanya tinggal di dalam Allah. Hidup di dalam Allah. Kita merasa cukup, kita merasa puas. Hidup dalam Allah yang mengasihi kita. Dan mari kita juga hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih itu. Jangan menebar kebencian. Jangan hidup dalam kebencian, jangan menebar ketakutan di mana tidak ada kasih dan sukacita di dalamnya. Hiduplah dalam kedamaian. Karena itulah ciri-ciri dari orang-orang yang sudah dilimpahi hidupnya di dalam kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman yang sudah mengenal Allah dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup cukup dan puas di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita bersyukur karena kita mengenal Allah yang mengasihi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu sangat mengasihi kami. Sesungguhnya ya Tuhan, jikalau kami tidak mengenal Engkau, mungkin kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup dalam ketakutan. Takut terancam, takut kematian. Tapi di dalam Engkau ya Tuhan, kami lepas dari semua rasa ketakutan itu. Yang ada di dalam hati kami adalah ucapan syukur dan kasih kami kepada Engkau yang telah mengasihi kami. Tuhan, ampunilah anak-anak-Mu jikalau hidup mereka masih menyimpan kebencian dalam hati mereka. Kiranya Tuhan yang pulihkan setiap mereka sehingga mereka sungguh boleh menghidupi kasih itu. Dan biarlah anak-anak-Mu tidak mencari kesenangan-kesenangan duniawi demi untuk mengejar yang mereka sebut dengan kasih. Biarlah kiranya mereka hanya merasa cukup dengan Tuhan. Meskipun mungkin mereka tidak memiliki apapun, tapi dengan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka merasa cukup menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Dan mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih.
Mari kita berdoa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Dan kiranya pemeliharaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.